C1A018022. Saya Wina Nur Faida, NPM C1A018007. Saya Mujibati Nurulina Faida dengan NPM C1A018001. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana kami mengangkat tema mengenai kemiskinan. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu program Keluarga Harapan, yang di dalam hal ini disingkat menjadi PKH. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Diawali dengan suatu permasalahan yang sering kita temukan atau yang umumnya terjadi di suatu negara yang sedang berkembang. Seperti dalam hal ini adalah Indonesia. Permasalahan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu cerminan pembangunan di suatu negara. Apakah pembangunan tersebut merata, atau apakah pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, atau hanya segelintir orang saja yang bisa menikmatinya, atau dalam hal ini pembangunannya tersebut tidak merata. Di mana berdasarkan data yang sudah dikumpulkan pada awal dasawarsa 2000-an, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang hidup di bawah pendapatan $2 berkisar pada angka 40 juta jiwa, di mana sekitar 10 juta rumah tangga sangat miskin dari jumlah di atas hanya berpenghasilan Rp125.000 sampai Rp150.000 per bulan per orangnya. Mengenai beberapa upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan, sudah ada dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf pendidikan, angka partisipasi sekolah, dan kualitas kesehatan. Sehingga dengan tujuan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf pendidikan, dan angka partisipasi sekolah, serta meningkatkan kualitas kesehatan, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan suatu program yang dikenal atau yang diberi nama dengan program Keluarga Harapan, yang dalam hal ini disingkat dengan istilah PKH. Dan selanjutnya adalah mengenai perumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka kami dari kelompok 1 merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana hasil dari pemberian BLT PKH dalam hal untuk mengatasi kemiskinan. Yang kedua adalah apa kendala atau apa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi BLT PKH. Yang ketiga adalah apa saja hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk meningkatkan efektivitas program BLT PKH. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah saya uraikan tadi, maka tujuan kami dalam menganalisis kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah program Keluarga Harapan adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil dari pemberian BLT PKH dalam hal untuk mengatasi kemiskinan. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa kendala atau apa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi BLT PKH. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui apa saja hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk meningkatkan efektivitas program BLT PKH. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai profil program Keluarga Harapan. Apa itu program Keluarga Harapan?
program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin, di mana kebijakan program Keluarga Harapan dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, yang mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin akan meningkat. Lalu program Keluarga Harapan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin. Yang kedua adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin. Yang ketiga adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi keluarga sangat miskin. Dan yang keempat adalah meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin. Dan selanjutnya adalah mengenai target dari program Keluarga Harapan. Target utama program Keluarga Harapan sesuai dengan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan SPDKP tahun 2007 dan Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 sampai 15 tahun atau sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan atau ibu hamil atau nifas berada pada lokasi terpilih. Selanjutnya adalah mengenai alur pelaksanaan program PKH. Seperti pada gambar di samping bisa kita lihat bahwasanya alur pelaksanaan program Keluarga Harapan itu mulai dari pengumpulan data para target program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan para penerima manfaat dan melakukan validasi, dan selanjutnya pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi penerima manfaat. Dan setelah memenuhi semua syarat dan sudah menjadi penerima manfaat, selanjutnya para penerima manfaat mendapatkan penyaluran dana PKH dan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping berupa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau Family Development Session atau FDS, dan mendapatkan layanan serta verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Dan setelah mendapatkan layanan, para penerima manfaat harus memiliki komitmen dengan ketentuan yang sudah ada untuk para penerima manfaat dan akan mendapatkan sanksi jika para penerima manfaat melanggar ketentuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, pemuktahiran data mengenai apakah ada perubahan data melalui laporan penerima manfaat. Dan yang selanjutnya adalah mengenai syarat dan komponen penerima BLT PKH. Yang pertama adalah syarat penerima BLT PKH. Yang pertama adalah keluarga kurang mampu yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dan yang kedua adalah memiliki komponen atau kriteria sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dan komponen penerima BLT PKH tersebut, yang pertama adalah di bidang kesehatan, yaitu pertama ibu hamil, nifas atau menyusui. Dan yang kedua adalah anak usia dini. Dan yang berikutnya adalah di bidang pendidikan. Yang pertama anak sekolah antara 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Yang kedua anak yang sedang menempuh pendidikan SD atau MI sederajat. Yang ketiga adalah anak yang sedang menempuh pendidikan SMP atau MTS sederajat. Yang keempat adalah anak yang sedang menempuh pendidikan SMA atau MA sederajat. Dan berikutnya adalah di bidang kesejahteraan sosial. Yang pertama, orang tua atau lansia yang berusia 70 tahun ke atas dan tercatat dalam sebuah keluarga. Dan yang kedua adalah penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain sehingga tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rado, yaitu mengenai realisasi kebijakan.
Pada tahun 2020, capaian realisasi anggaran Kementerian Sosial sebesar 86,74%. Dari berbagai jenis belanja, belanja bantuan sosial sebesar 87,86%. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dengan sasaran 10 juta KPM dan anggaran sebesar 36,8 triliun rupiah. Namun faktanya, program Keluarga Harapan mengalami beberapa kesukaran teknis dalam proses implementasinya. Yang pertama yaitu kendala dalam proses sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas tidak maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Keluarga Harapan. Selanjutnya yaitu kendala teknis dalam proses pendampingan. Kendala ini berasal dari para pendamping sendiri, misalnya dengan kurangnya intensitas kehadiran pendamping di lokasi yang diakibatkan oleh lokasi tempat tinggal pendamping dengan lokasi program yang berjauhan, sehingga hal ini menyulitkan dalam proses mendampingi peserta program Keluarga Harapan di lapangan. Selanjutnya yaitu kendala dalam proses pendataan penerima program Keluarga Harapan. Dalam proses pendataan mengalami beberapa kendala. Salah satunya yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu kendala dalam proses penyaluran dan penggunaan dana PKH. Seringkali terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana PKH sehingga tidak sesuai dengan jadwal pemberian yang diharuskan. Akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wina. Dari penjelasan saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan yang sangat baik untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan tadi, mengatakan bahwa penyaluran dana PKH ini sudah bisa dikatakan berhasil. Dampak positif dari kebijakan PKH yang pertama adalah membantu masyarakat kalangan bawah dari segi finansial dan pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tetapi, jika ada dampak positif, pasti selalu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari PKH ini adalah masyarakat menjadi ketergantungan dengan kebijakan langsung dari pemerintah. Yang kedua adalah kurangnya implementasi masyarakat untuk jangka panjang dan sering terjadinya salah sasaran dari kebijakan PKH ini. Yang terakhir itu ada rekomendasi. Menurut kelompok kami, kebijakan PKH ini sebaiknya terus dilakukan. Tapi pemerintah harus terus melihat bagaimana progres penyaluran dana dan diseleksi secara ketat calon penerimanya. Dan tim pelaksana PKH dapat meningkatkan sistematika teknis pelaksanaan dari awal hingga akhir agar terjalan dengan sesuai dengan struktur dan rencananya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.